Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat Quran rahimakumullah, pengajar Al-Quran hendaklah memiliki akhlak yang lembut, penuh kasih sayang, ikhlas dan sabar, serta bisa menjadi contoh yang baik dalam hal mencintai dan memuliakan Al-Quran dan bisa menerapkan akhlak-akhlak Quran. Para salafus soleh telah membuat beberapa kaidah, aturan dan adab yang hendaknya dipegang teguh saat mereka menjalankan tugas mulia ini. Sahabat Quran rahimakumullah, adapun materi kita kali ini membahas tentang adab mengajar Al-Quran. Ada 5 adab yang harus diketahui para pengajar Al-Quran. Pertama, berakhlak Qurani. Maksudnya memiliki akhlak yang mencerminkan ajaran-ajaran Al-Quran. Artinya, seorang pengajar Al-Quran hendaklah istiqomah dan berpegang teguh dengan agama Allah, serta bisa menjadikannya teladan di mata murid-muridnya. Jangan sampai ucapan dan perbuatannya menyalahi Al-Quran, karena sesuatu yang selama ini yang dia ajarkan, supaya nanti di akhirat akan menjadi hujah yang membelahnya, yang mengangkat derajatnya, dan yang memberi kemanfaatan, bukan hujah yang akan menuntutnya. Selain itu, hendaklah seorang pengajar Al-Quran berkomitmen terhadap kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, seperti menjaga ibadahnya, menghindari yang haram, menjauhi hal-hal yang makruh, dan semangat untuk melakukan apapun yang mendatangkan kebaikan untuk agama, dan selalu menjaga tilawah Al-Qurannya, dan tidak mencukupkan diri dengan menyimak bacaan para muridnya saja, karena apabila merasa cukup dengan menyimak bacaan muridnya saja, dikhawatirkan mereka termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Ada 2 alasan seorang pengajar Al-Quran harus memiliki akhlak Qurani. Pertama, seorang pengajar Al-Quran hendaknya memahami dan menyadari bahwa mereka adalah bagian dari ulama, dan ulama adalah pewaris Nabi. Dalam hal ini Allah memuji dengan berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Ummu Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Dia ridho pada suatu hal karena Al-Quran ridho terhadap hal tersebut. Marah pada suatu hal karena Al-Quran marah pada hal tersebut. Adapun alasan yang kedua, pengajar Al-Quran harus memiliki kesiapan akhlak dan adab, karena dalam beberapa kondisi kemungkinan dia akan menghadapi sesuatu yang tidak disukainya. Sahabat Quran rahimakumullah, adab yang kedua, memberikan semangat. Seorang pengajar Al-Quran hendaklah memberi semangat dan nasihat kepada murid-muridnya dengan tulus. Caranya, terus memotivasi mereka, memastikan kondisi hafalannya, dan mempersilahkan mereka untuk menanyakan apapun yang ingin mereka ketahui. Dahulu Malik bin Dinar menyemangati murid-muridnya dengan berkata, sebagaimana tersebut di dalam kitab Al-Hilyah, wahai ahlul Quran, apa yang sudah ditumbuhkan oleh Al-Quran ke dalam hati kalian? Sesungguhnya Al-Quran musim seminya seorang mukmin, sebagaimana hujan adalah musim seminya bumi. Sahabat Quran rahimakumullah, adab yang ketiga, bersikap lembut. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, hai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut. Dia mencintai sikap lemah lembut.
Allah akan memberikan pada sikap lemah lembut sesuatu yang tidak Dia berikan pada sikap yang keras, dan juga akan memberikan apa-apa yang tidak diberikan pada sikap lainnya. Sikap lembut seperti ini diperlukan supaya murid-muridnya tidak bosan atau takut sehingga menghindari pelajaran Al-Quran. Di dalam Al-Adab Al-Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah berpesan dengan bersabda, "Ajarilah mereka dan bersikaplah mempermudah serta jangan mempersulit. Berikan kabar gembira dan jangan menakut-nakuti." Di antara bentuk sikap lemah lembut kepada murid adalah tidak menyalahkannya secara keras saat murid melakukan kesalahan, tidak menegurnya dengan kasar, ingatkanlah dengan lemah lembut dan jangan mencelahnya. Karena dikhawatirkan dengan mencelahnya seperti itu akan membuat murid tidak mau lagi belajar Al-Quran, bahkan menjauhi masjid. Sahabat Quran rahimakumullah. Adab yang keempat, memberikan pelajaran secara bertahap. Bertahap merupakan salah satu manhaj yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW dalam memberikan pelajaran. Para sahabat pernah berkata, "Kami belajar kepada Nabi Muhammad SAW saat usia mendekati balik. Kami belajar masalah keimanan terlebih dahulu sebelum belajar Al-Quran. Kemudian setelah itu kami mempelajari Al-Quran yang mana dengan mempelajarinya, keimanan kami menjadi bertambah." Manhaj ini dilanjutkan pada masa sahabat yang mulia. Tapi kemudian ada perubahan pada masa setelahnya. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Umar, "Aku hidup sekian lama. Dulu kami diberi pelajaran tentang iman sebelum pelajaran Al-Quran. Ketika satu surat turun kepada Rasulullah, maka kami akan mempelajari halal dan haramnya, serta apa-apa yang tidak kami lakukan. Kemudian sekarang aku melihat ada orang yang diberi Al-Quran sebelum mempelajari iman, di mana ia membaca dari surah Al-Fatihah sampai akhir Al-Quran, tapi dia tidak tahu apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Dia membacanya tergesa-gesa." Seorang pengajar Al-Quran hendaknya bijaksana dalam memberi pengajaran dan memahami serta menjiwai apa yang diajarkan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 79, "Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Sahabat Quran rahimakumullah. Adab yang kelima, bersikap netral terhadap semua murid. Ada kesalahan besar yang sering dilakukan oleh para pengajar Al-Quran, yaitu sikap pilih kasih terhadap muridnya demi kedekatan mereka dengan ayah sang murid. Dalam hal ini, anak para qiyadah menjadi magnet perhatian dan kesalahan-kesalahan mereka dimaklumi. Dalam hal ini perlu diketahui Allah memberi dua syafaat. Yang pertama syafaat hasanah, yang kedua syafaat sayyi'ah. Adapun syafaat hasanah adalah syafaat yang diberikan untuk meraih keridhaan Allah dan kemaslahan pihak yang diberi syafaat, bukan diberikan karena pihak ketiga, karena pemilik jabatan ataupun kerabat. Syafaat yang kedua adalah syafaat sayyi'ah. Syafaat sayyi'ah ini merupakan bentuk dari kezaliman karena mengangkat satu pihak dan menginjak pihak yang lain tanpa alasan yang benar. Syafaat sayyi'ah ini membahayakan seseorang, teman-temannya, dan masyarakat umum di sekitarnya. Sahabat Quran rahimakumullah. Itulah tadi 5 adab yang harus dimiliki oleh para pengajar Al-Quran. Semoga bisa dipahami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.